Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, udah jam 5 sore, tandanya waktunya untuk balik kerja. Hari ini kita akan membahas segmen untuk nge-review dan experience. Yang pastinya gue mau ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe di video perdana dari balik kerja, dan yang udah nonton, yang udah nge-like, dan yang udah komen. Yang pastinya tungguin dan kepoin terus. Hari Sabtu gue akan umumin siapa yang akan dapat giveaway. Tenang aja semuanya, pasti nanti akan ada banyak giveaway yang nantinya akan balik kerja bagiin buat lo semuanya. Ya sahabat, sekarang zamannya itu udah berbeda banget kayak zaman bahla ya. Which is sekarang itu sudah zaman digitalisasi. Ditambah lagi C19, which is itu adalah COVID-19, yang bikin kita semua berubah total dari habit yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya kita itu kerja di kantor, sekarang dari regulasi pemerintah kita harus kerja di rumah. Which is itu nama kerennya adalah WFH, Work From Home. Nah, kalau lo kerja di kantoran, semua barang-barang atau aset-aset yang ada dari kerjaan lo pastinya ada di dalam kantor. Sekarang aset-aset yang ada di dalam kantor diperbolehkan untuk dibawa ke rumah. Nah, kalau sekarang aset-asetnya lo bawa pulang semuanya ke dalam rumah, gitu kan? Siapa yang akan mengamankan di dalam rumah lo? Lo pasti harus berpikir preventif utama yang lo harus punya saat ini adalah apa? Digitalisasi dari sisi internet udah pasti akan ada banyak preventive action yang lo harus tetap pikirin. Dari sisi antivirus, lo pakai virtual private network, dan apapun itu aplikasi internal maupun aplikasi yang kantor lo itu provide untuk lo bisa bekerja. Itu yang pertama. Tapi dari sisi tangible, which is itu barang yang terlihat, lo juga harus berpikir gitu kan. Anak lo ada di rumah, semua barang-barang lo ada di rumah, istri lo ada di rumah, apapun sekarang ada di dalam rumah. Rumah lo itu sekarang campur aduk. Campur aduknya adalah ada kantor, ada rumah, ada tempat tinggal, lo tidur di situ, lo makan di situ, semuanya ada di situ, lo ngelembur di situ. Jadwal kerja lo balik lagi ke area yang itu adalah bertambah. Kenapa gue bilang balik lagi ke area yang itu adalah bertambah? Karena jadwal kerja lo udah nggak bisa dikontrol lagi. Dari pagi sampai tengah malam yang pastinya lo akan terus mobile walaupun itu lo udah tutup. Tetap akan bertambah kapasitas kerjaan lo dari sisi orang kantoran. Nah, sekarang gue mau balik lagi nih. Apa sih sebenarnya yang gue mau bahas kali ini gitu kan? Sesuai dengan topiknya adalah preventifnya untuk mencegah keamanan ataupun dari kejahatan. Gue udah mencoba mereview, tapi tidak mereview detail. Tapi di sini gue mau ngajarin lo semuanya tentang dasar konsep keamanan. Dasar konsep keamanannya itu seperti apa? Nah, ini alat yang gue beli ya. Gue punya satu alat, which is lo bisa menggunakan alat apapun, kamera CCTV apapun, gitu kan. Yang lo sekarang itu kalau lo lihat di media ataupun di marketplace ataupun di e-commerce, lo beli CCTV itu harganya udah juta-jutaan men. Dan itu lo belum termasuk kabel yang lo akan pasang dan berapa panjang kabelnya itu belum terhitung. Lo akan butuh adalah sebuah display, which is itu adalah televisi ataupun PC. Lo harus butuh server yang untuk menginstal ataupun ditaruh di mana, yang pasti lo butuh space. Dan segala sesuatu space itu harus lo amanin dari sisi physical security-nya. Nah, physical security-nya kenapa lo harus amanin ya? Kalau ada maling atau ada tindak kejahatan datang, yang itu dulu yang akan diserang sama mereka. Kenapa? Karena itu merupakan evidence paling utama. Evidence paling utama akan dihilangkan. Hilangkan untuk apa? Barang buktinya, buktinya udah pasti itu yang paling utama. Nah, sekarang gue berpikir adalah bagaimana kita bisa meminimalisasi barbuk untuk dapat dihilangkan. Yang paling penting saat ini gue berpikir adalah dunia digitalisasi sudah masuk ke cloud. Tandanya gue harus mencari segala sesuatu barbuknya masuk di dalam cloud. Lo bisa bayar, lo juga bisa tidak berbayar juga gitu kan. Tapi lo harus tetap
utamakan adalah backup segala sesuatunya. Jangan lo remehkan arti membackup, karena backup itu penting, men. Kenapa penting? Karena lo kalau udah nge-backup, segala data itu ada di situ. Minimal lo backup 3 bulan, atau lo minimal backup setiap bulan, lo simpenin datanya. Kalau memang itu tidak penting, lo bisa musnahkan. Kalau itu penting, tanda lo harus simpan. Itulah namanya backup. Kenapa backup? Suatu saat ada kebutuhan, lo harus ngambil lagi seluruh lognya. Nah, gue balik lagi, kenapa gue milih sebuah CCTV kamera IP base, atau yang bisa bahasa ringannya adalah lo punya CCTV bisa dilihat atau dimonitor lewat HP. Nah, harganya variatif. Kalau saat ini gue pakai dari sisi Xiaomi Dafang. Kenapa gue pakai Xiaomi Dafang? Range-nya ini harganya dari 200 sampai 300 ribu satu Xiaomi, dan lo bisa masukin adalah SD card bermacam-macam variasinya. Lo mau 16 GB, 32 GB, 128 GB, jadi terserah lo masukin berapa kapasitasnya. Dan ini lo tinggal colok, lo pencet, lo ikutin semua panduannya. Nah, nanti setelah lo ikutin semua panduannya, lo bisa monitor semua aplikasi-aplikasinya si Dafang di dalam HP lo. Akan jadi ada satu graphic user interface, which is lo bisa ngelihat kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak punya gua ada di sini. Nah, gua tetap memunculkan kamera-kamera gua sebagai evidence ataupun log. Itu cara preventif dari menanggulangi atau melihat bagaimana sih evidence apabila kalau terjadi kejahatan di dalam lingkungan rumah lo. Dan kenapa lagi gue milih ini? Udah banyak banget sih YouTuber yang udah mulai mereview dari Dafang Xiaomi ini. Dan kenapa gue ambil ini? Karena ini 360 derajat. Jadi which is itu lo mau taruh di atas meja kayak gini, dia akan bisa muter 360 derajat. Ataupun lo mau gantung, dia bisa juga, dia akan muter 360 derajat. Ada juga Xiaomi mengeluarkan banyak produk, which is dia itu akan ada yang statik cuman 180 wide, dan ada yang 360. Tapi kalau dari sisi penggunaan gue 360. Sebenarnya apa aja sih ini gitu kan? Kalau seandainya lo punya 6 CCTV, tandanya lo bisa aplikasikan di titik-titik rumah lo yang menurut lo itu adalah penting. Tapi yang lo harus ingat, saat lo melihat atau lo memasang CCTV, jangan sampai ada blind spot. Sekali lagi, blind spot. Kenapa blind spot? Lo harus bisa memikirkan kalau lo menjadi penjahat, sisi mana yang akan dia lewatin dan sisi mana yang tidak bisa terlihat dari kamera CCTV lo. Jadi segala macam bentuk CCTV itu bagus, pro dan kontra. Tapi sekarang adalah balik lagi, tools itu hanya membantu. Human error itu paling utama. Tandanya kita harus meminimalisasi error. Supaya kita tidak ada error, maka kita harus tambah dari sisi adalah knowledge. Knowledge adalah pengetahuan, maka pengetahuan lo harus ditambah. Gimana caranya supaya tidak ada blind spot? Nanti kita akan bahas di topik berikutnya. Blind spot itu mana aja sih sisi-sisinya? Nah, itu tergantung dari angle kamera lo juga. Dan itu juga tergantung dari kamera lo itu, CCTV lo itu akan dipasangnya di sebelah mana. Nah, blind spot itu jangan sampai ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang kita minim budget, kita bisa masang yang pasti adalah di depan. Yang kedua, kita bisa memasang di tempat-tempat kritikal. Atau lo mau beli 2, atau lo mau beli 1, lo bisa monitor. Gitu kan. Kayak misalkan aplikasinya ada orang datang ke rumah, lo bisa ngelihat siapa yang akan datang. Dan lo akan bisa nge-log siapa hari ini yang datang ke rumah, berapa orang yang datang ke rumah. Jadi kita juga bisa nge-track aktivitas masuk dan keluar dari rumah kita sendiri. Nah, kita balik lagi, itu yang pertama adalah dari sisi CCTV-nya, bagaimana itu bisa memproteksi atau memprevent atau memberikan alat bantu barang bukti apabila terjadi tindak kriminal maupun tindak kejahatan. Yang kedua, CCTV ini, kamera ini juga tidak serta-merta untuk dari sisi negatif ataupun positif untuk tindak kejahatan atau prevent apapun. Kalau lo pada punya anak kecil, anak bayi gitu kan, lo bisa pakai ini juga.
Jadi kalau misalkan dia udah tidur pisah sama lo bisa taruh di sini di mejanya dia, gitu kan. Nanti dia tidur, dia bisa mempunyai satu feature adalah memberikan alert apabila itu ada move, memberikan alert apabila itu ada suara, dan dia juga memberikan alert apabila itu ada api, ada bahaya, ada gerak. Dia ada sensornya juga, jadi dia akan melihat sensor-sensornya. Jadi kita bisa mendeteksi anak kita seperti apa. Dan ada juga untuk kalau lo punya anak, lo punya mbak, atau ada yang mengurus atau ada yang mengasuh, lo nggak begitu percaya, lo juga bisa memakai ini. Kalau lo mau naruh di atas meja, usahakan lo naruh di atas meja yang memang orang-orang itu tidak mengetahuinya. Karena memang bentuknya ini kayak, ya lo bisa bilang ini kayak speaker kali ya. Nyaru juga. Kalau seandainya lo mau naruh di atas, kalau di depan rumah udah pasti lo harus nyari posisi adalah yang tinggi. Kalau beli ini jeleknya, lo harus beli konektornya. Tapi setahu gue konektornya itu seharga 20-30 ribu. Jadi lo tinggal masang di plafon rumah lo sediain stop kontak, itu tinggal dipasang di situ. Nanti lo puter, ini ada putarannya. Nanti lo puter, lo tinggal pasang. Nah jadi banyak orang awam gitu kan, buat apa sih sebenarnya kita butuh CCTV gitu kan? Buat apa sih kita beli mahal-mahal CCTV? Karena memang CCTV di luar, kalau secara pribadi gue memasang CCTV sama orang luar gitu kan, gue nggak terlalu percaya gitu. Karena apa? Mereka udah tahu titik-titik mana aja rumah-rumah kita yang akan dipasangin CCTV. Jadi gue masang CCTV untuk di rumah gue sendiri adalah gue yang masang sendiri gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu proteksinya dan kita tahu dari sisi confidentiality-nya. Dari sisi kerahasiaannya pun juga, dari sisi confidentiality-nya pun juga kita mengetahui gitu bahwa titik-titik ini memang kita yang pasang. Dan yang kedua adalah poin-poin mana yang menjadi blind spot dan tidak blind spot, itu kita juga bisa ngelihat gitu kan. Sebenarnya kalau lo memang bisa melihat dari sisi angle terjauh blind spotnya, lo bisa ngelihat adalah sudut ruangan mana yang memang lo mau lihat dan itu nggak akan pernah ada ketutupan. Kayak misalkan lo berdiri ya, cari sudut ruangan, lo berdiri dari situ, menurut lo saat lo berdiri di ujung ruangan, apakah itu kelihatan seluruh ruangan tersebut? Maka kalau itu terlihat keseluruhan ruangan, itu bagus untuk dipasangin CCTV. Dan itu tidak tidak menimbulkan blind spot, maksud gue. Nah, jadi cara memasang CCTV adalah lo cari pojok-pojokan ruangan yang memang itu bisa melihat coverage areanya. Kalau itu bisa melihat coverage area luas, maka itu bagus untuk dikasih CCTV. Terus habis itu yang berikutnya dari sisi blind spot, usahakan setelah lo pasang, misalkan lo udah tentuin arah dan tempatnya itu di mana, maka lo harus balik lagi adalah lo buka aplikasinya dari si Xiaomi ini. Kalau gue ngelihatnya adalah aplikasi Xiaomi karena gue cuma punya Xiaomi. Jadi si Xiaomi-nya itu nantinya aplikasinya akan banyak berjejer. Gue juga akan tampilin di sini aplikasinya kayak gini. Nah, nanti lo tinggal klik, lo juga bisa ngelihat recordingnya seperti apa, lognya seperti apa. Nah, di situ saat lo udah ngelihat dari sisi sudut mana, kita balik ke blind spotnya, maka lo nyalain si CCTV-nya. Habis itu lo lihat dari HP kayak gimana bentukannya. Kalau ternyata itu memang benar dari apa yang mata lo lihat dan apa yang dari mata kamera ini lihat adalah bisa kelihatan semua, maka itu bagus untuk dipasang di sana. Tapi kalau tidak terlihat semuanya, maka pilar yang tidak terlihat itu lo harus waspadai sebagai blind spot. Ataupun lo harus menambah sebuah kamera lagi gitu kan. Jadi kamera itu tergantung dari kebutuhan lo. Tapi kalau saat ini menurut gue sih penting banget untuk punya kamera. Dan harus kita ubah lagi mindsetnya adalah kamera yang sebelumnya adalah mahal di luar-luar, harganya bisa 1 juta, 2 juta untuk per paket, 4 pasang, hanya 3 pasang, belum dari sisi kabelnya, belum dari macam tetek bengeknya segala macam gitu kan. Lo udah beli, males juga sih orang datang masuk ke rumah. Terus habis kayak gitu, sekarang zamannya COVID, lo masuk bawa orang baru ke rumah gitu kan. Menurut gua saat ini diri lo lah
Apalagi kalau lo yang nonton adalah laki-laki, lo sebagai kepala keluarga atau lo sebagai laki-laki, lo adalah sebagai tameng keluarga lo dan lo harus menjadi pelindung untuk keluarga lo. Baik dari sisi protokol kesehatan maupun dari sisi protokol keamanan di dalam rumah lo. Kalau lo nggak bisa masang CCTV, maka lo harus bisa belajar. Kalau lo nggak bisa belajar, maka lo harus baca. Kalau lo nggak bisa baca, ya lo coba dengerin YouTube. Dari mendengar, akhirnya lo mengerti. Setelah lo mengerti, lo coba aplikasikan. Lo beli satu dulu. Kalau lo nggak percaya dengan omongan gue, lo beli satu. Lo aplikasikan. Setelah lo aplikasikan, lo utek-utek dulu. Jangan langsung beli 10. Jangan langsung beli 5. Saat pertama kali gue beli pun juga gue cuma beli satu. Karena gue manusia yang tidak percaya dengan apa dari iklan-iklan semuanya gitu. Gue coba dulu beli satu. Setelah gue beli satu, gue aplikasikan, gue lihat oh ternyata efektif, produktivitasnya memang bagus gitu kan, dan efisiensinya memang terlihat, maka gue beli. Setelah gue beli, maka gue aplikasikan. Nah, lo laki-laki maupun lo sebagai kepala keluarga, lo juga harus berpikir, think positif man untuk keluarga lo. Proteksi keluarga lo. Siapa lagi yang bisa melindungi keluarga lo, anak istri lo, kalau bukan lo? Maka kita harus membutuhkan alat-alat bantu. Salah satunya dari review ini sendiri, lo sebagai pria, lo harus mempunyai sebuah alat proteksi diri untuk keluarga lo. Dan untuk memberikan evidence membantu aparatur negara. Apabila ada tindak kejahatan, maka lo udah punya locknya sendiri. Apabila lo pengen monitor rumah lo, siapa sih sebenarnya yang ngeliatin rumah lo tiap hari atau segala sesuatunya, lo punya locknya sendiri. Atau lo pengen ngeliat aktivitas anak lo di rumah kalau dijagain sama mbak seperti apa, lo punya locknya sendiri. Nah, jadi segala sesuatu itu simple men. Harus dimulai dari diri lo sendiri, apalagi lo sebagai kepala keluarga dan lo pemimpin keluarga juga. Dan lo sebagai laki-laki harus kuat. Tandanya lo harus berpikir tetap bisa melindungi dari sisi protokol kesehatan dan protokol keamanan. Mungkin hari ini gue cuma bisa ngobrolin segitu. Tetap stay tune, gue akan kasih kisi-kisi yang semoga di luar dari penalaran kalian semuanya, dan semoga ini bermanfaat karena hari ini udah WFH dan udah nggak bisa kemana-mana juga. Malam-malam juga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Jadi gue akan coba mereview hal-hal yang memang bagus untuk di rumah lo. Apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa bermanfaat buat lo? Apa hal-hal yang bisa bermanfaat buat semua orang yang ada di dalam rumah lo? Mari kita karyakan, kita terus berkarya dan bantu untuk tetap like, subscribe, komen. Dan ini logonya, tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.